Kebanyakan orang ya waktu silam mengatakan bahwa tempat prakteknya itu hanya trik, tipuan-tipuan, hanya untuk mencari uang. Itu menurut saya kurang pas. Ini cincinnya nanti dipakai ya Bu ya. Saya bawakan juga minyaknya, nanti tiap malam Jumat diminyaki ya. Minyak itu hanya sebagai sunnah, karena sesuatu hal yang baik datang pada hal yang baik, maka selalu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik. Minyak itu sunnah nggih, bukan untuk apa-apa. Sampean ini cincin ya Bu. Inilah bukti kalau Gus Samsudin itu bijak, arif sama pasiennya guys. Dan ini bisa menjadi tauladan buat kita semua, agar kita semua bisa bertutur kata dengan lemah lembut kepada siapa saja. Jadi mandi, habis itu nanti baca istighfar, sholawat, al-fatihah, minum madu, terus pakai cincinnya ya. Semoga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk ke Mekah, ke Madinah dan keluarga panjenengan semuanya sakinah mawaddah warahmah. Saya ijazahkan dulu cincinnya ya. Gitulah guys, Gus Samsudin saat menemui pasien-pasiennya, beliau selalu bertutur kata dengan lemah lembut. Itu menandakan beliau seorang yang arif. Dan masalah pengobatannya, tempat prakteknya yang dikatakan kebanyakan orang ya waktu silam mengatakan bahwa tempat prakteknya itu hanya trik, tipuan-tipuan, hanya untuk mencari uang. Itu menurut saya kurang pas. Karena apa, yang namanya orang berobat itu kan ikhtiar, dan tentu saja ada yang berhasil dan ada yang tidak, karena semua Allah yang menentukan. Dan orang Jawa juga sering bilang obat iku jejuduan. Lah itu guys, sebagai contoh, saat saya sakit, saya pergi ke dokter si A. Setelah saya disuntik dan dikasih obat 1-2 minggu, saya tidak kunjung sembuh. Maka saya punya inisiatif lain, yaitu mencari dokter lain. Dan setelah saya mencari dokter lain, ternyata masih 2 hari aja bisa sembuh. Nah itu guys, itu sebagai contoh saja bahwa semua manusia hanya bisa berikhtiar, juga lewat doa. Dan menurut saya semua media pengobatan dalam bidang apapun lah ya, dalam bidang orang sakit, bidang mistis, itu memang benar adanya. Sebagai contoh beginilah ya, air itu kalau kita doain itu, maka air itu akan lebih membawa berkah karena barokahnya doa yang kita baca. Dan itu kalau menurut pihak-pihak ilmuwan, kalau diselidiki, suatu media yang berbentuk apapun itu kalau dikasih doa akan ada gelombang lainnya. Nah itu guys, air sangat mudah sekali dimasukin kekuatan-kekuatan, dan kekuatan itu entah lewat meditasi, entah lewat doa, tapi yang jelas air memang sangat mudah sekali dimasukin kekuatan sehingga membawa barokah. Lillahi ta'ala, dari dalam diri saya, semoga pahalanya terus mengalir ke saya kalau ada barokahnya nggih. Ini sudah. Ketika kita ingin syukur, maka kita harus ingat kepada Allah, supaya ingat, supaya eling
kita harus berzikir kepada Allah dengan istiqomah. Itulah yang akan membuat diri jenengan itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi bersyukur supaya kita bahagia, jangan bahagia dulu baru bersyukur. Bersyukur supaya kita kaya, jangan menunggu kaya baru kita bersyukur. Ibu, sebenarnya saya tidak mau jenengan bercerita ke saya, tapi biarkan saya bercerita dulu, karena saya akan bercerita dan berkata dari hati saya, bukan dari mulut saya. Panjenengan selalu gagal dalam setiap usaha, dan panjenengan sudah berusaha tapi selalu gagal. Uang yang didapatkan selalu habis, tidak karuan. Karena saya melihat panjenengan seperti orang yang menimba air. Sebenarnya airnya dapat, tapi tempat penyimpanannya bocor. Karena apa? Satu, kurangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kurang syukurnya. Dan yang ketiga, ini yang paling berbahaya, kurangnya harmonis dalam rumah tangga. Itu yang paling bahaya. Karena seperti apa yang diijazahkan oleh abah saya, orang tua saya selalu mengatakan, kalau pengen kita itu rezekinya barokah, kalau pengen kita itu kaya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bahagia. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga dengan video ini hati juga pikiran teman-teman semua menjadi lebih terbuka lagi, sehingga berpikir bijak dalam menyikapi semua fenomena. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di channel Ngaji Rasa 99. Oke.